Halo teman-teman trader, hari ini Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025, kita bahas lagi pergerakan XAU-USD setelah semalam keluar data inflasi Amerika yang turun ke sekitar 2,7% dan inflasi inti di kisaran 2,6%. Lebih rendah dari perkiraan pasar yang mendekati 3%, sehingga bikin ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed makin kuat dan bikin harga emas sempat bergerak agresif. Di saat yang sama, Bank of England baru saja memangkas suku bunga acuan ke area 3,75%, menambah sinyal bahwa bank sentral besar mulai longgar. Dan hari ini pasar juga menunggu keputusan suku bunga Bank of Japan yang bisa mengubah arus modal global. Kombinasi inflasi Amerika yang terus melandai, pemangkasan suku bunga Inggris, dan potensi perubahan kebijakan di Jepang ini membuat market lagi volatile dan arah emas jadi sangat sensitif terhadap berita. Jadi kita akan lihat pelan-pelan apa artinya semua ini untuk XAU-USD tanpa ada ajakan untuk trading secara langsung. Sebelum masuk jauh ke analisa, perlu diingat dulu bahwa semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan bahan belajar, bukan ajakan untuk transaksi, bukan sinyal, dan bukan saran keuangan yang bersifat personal. Trading forex dan XAU-USD itu berisiko tinggi, bisa memberikan keuntungan, tapi potensi kerugian juga besar kalau tidak paham produknya dan tidak pakai manajemen risiko yang jelas. Jadi silahkan gunakan analisa ini sebagai referensi tambahan saja. Satukan dengan rencana pribadi, daya trading masing-masing, dan kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan yang berizin sebelum mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di market, kendali terakhir selalu ada di tangan teman-teman sendiri, dan tanggung jawab hasil trading sepenuhnya ada pada masing-masing trader. Kalau kita lihat kalender ekonomi beberapa hari ini, rangkaiannya cukup padat dan semuanya saling nyambung ke emas. Dari Inggris, Bank of England memangkas suku bunga dari kisaran 4% turun ke sekitar 3,75% demi dorong pertumbuhan, yang artinya imbal hasil aset berdenominasi pound cenderung turun, dan itu biasanya bisa mendukung aset tanpa bunga seperti emas. Di zona euro, Bank Sentral Eropa menahan suku bunga acuan di sekitar 2,15% dan fasilitas deposito di kisaran 2%, sambil menyampaikan nada hati-hati lewat konferensi pers, menandakan mereka mulai fokus jaga pertumbuhan, bukan hanya inflasi. Dari Amerika, inflasi tahunan bulan November turun ke sekitar 2,7% dengan inflasi inti di sekitar 2,6%. Dua-duanya di bawah ekspektasi yang mendekati 3%, sehingga peluang pelonggaran kebijakan The Fed di tahun depan makin terbuka. Biasanya ini kabar positif untuk XAU-USD. Pagi ini Jepang merilis inflasi tahunan di kisaran 2,9%, masih di atas target dan jadi alasan penting menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan yang diperkirakan naik dari sekitar 0,5 ke area 0,75%. Dari Eropa, nanti sore ada data kepercayaan konsumen Jerman yang masih di zona negatif dan penjualan retail Inggris, yang kalau lemah bisa menguatkan narasi perlambatan ekonomi global. Malam hari dari Amerika ada data penjualan rumah tinggal, dan awal pekan depan akan muncul risalah pertemuan Bank Sentral Australia, ditambah pesanan barang tahan lama dan estimasi kedua pertumbuhan produk domestik bruto Amerika di kisaran 3,2%. Kalau data pertumbuhan dan permintaan Amerika mulai melunak, tekanan terhadap dolar bisa berkurang dan ruang kenaikan emas cenderung terbuka lebih lebar. Narasi makro pertama yang perlu kita garis bawahi adalah soal inflasi Amerika yang terus mereda. Data bulan November menunjukkan inflasi tahunan berada di sekitar 2,7%, sementara inflasi inti yang menghapus komponen makanan dan energi berada di kisaran 2,6%. Jelas lebih rendah dari ekspektasi pasar yang mendekati 3% dan menegaskan tren penurunan dari level tinggi sebelumnya. Walaupun angka ini masih sedikit di atas target resmi Bank Sentral di 2%, arah penurunannya memberi ruang bagi The Fed untuk mulai mempertimbangkan pelonggaran kebijakan dalam beberapa kuartal ke depan, apalagi jika data ke depan mendukung. Buat emas, inflasi yang melandai tapi masih di atas target ini situasinya unik, karena di satu sisi tekanan kenaikan suku bunga baru makin kecil, di sisi lain kekhawatiran daya beli uang kertas yang terus tergerus belum hilang sepenuhnya. Kombinasi ini seringkali membuat XAU-USD tetap menarik sebagai aset lindung nilai, sambil diuntungkan dari potensi penurunan imbal hasil dolar ketika bank sentral beralih dari fase agresif ke fase lebih longgar. Makro kedua datang dari laporan tenaga kerja Amerika bulan November yang cukup campur aduk. Penambahan tenaga kerja non-pertanian tercatat sekitar 64.000, lebih tinggi dari perkiraan konsensus yang hanya di kisaran 45.000. Tapi kalau dilihat lebih dalam, lonjakan ini banyak disumbang sektor kesehatan. Sementara sektor transportasi dan pergudangan justru kehilangan puluhan ribu pekerjaan.
Dan sektor leisure serta hospitality juga mengalami pengurangan. Tingkat pengangguran naik ke sekitar 4,6%, tertinggi sejak beberapa tahun terakhir, yang memberi sinyal bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah secara perlahan. Kondisi seperti ini biasanya bikin pelaku pasar ragu-ragu, karena di satu sisi data payroll masih terlihat cukup tangguh, tapi di sisi lain kenaikan pengangguran menandakan tekanan di ekonomi real masih terasa. Bagi emas, pasar tenaga kerja yang mulai retak seringkali menjadi alasan tambahan bagi The Fed untuk tidak terlalu agresif menahan suku bunga tinggi terlalu lama. Dan kalau ekspektasi pelonggaran makin kuat, XAU/USD cenderung diuntungkan melalui pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil obligasi. Narasi makro ketiga yang tidak kalah penting adalah perubahan sikap bank sentral besar di Eropa, khususnya Bank of England dan Bank Sentral Eropa. Bank of England resmi memotong suku bunga acuan ke sekitar 3,75% dari level sekitar 4%. Langkah yang menunjukkan mereka semakin khawatir pada pertumbuhan ekonomi yang lesu dan siap menerima inflasi sedikit lebih tinggi demi menghindari resesi yang dalam. Sehingga imbal hasil aset berdenominasi pound berpotensi turun dan aliran dana bisa mengarah ke aset lain termasuk emas. Sementara itu, Bank Sentral Eropa memang belum menurunkan suku bunga dan masih menahan di area 2,15%. Tapi nada yang muncul di konferensi pers cenderung lebih lembut dan fokus pada risiko perlambatan. Sehingga pasar mulai membaca sinyal bahwa fase pengetatan sudah selesai. Ketika dua bank sentral besar di luar Amerika mulai condong ke arah pelonggaran, tekanan global terhadap dolar dalam jangka menengah bisa mengecil. Dan dalam situasi seperti ini, emas sering dimanfaatkan sebagai aset diversifikasi, karena tidak terikat langsung pada satu mata uang tertentu, dan bisa menjadi penyeimbang ketika kebijakan moneter memasuki fase transisi. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar Amerika beberapa pekan terakhir, polanya cenderung melemah perlahan dari area 100 turun ke kisaran 98, dengan serangkaian candle yang membentuk puncak yang semakin rendah dan penutupan harian yang pelan-pelan merosot. Setiap kali indeks dolar mencoba naik mendekati area 100, seller terlihat aktif menahan, sehingga bayangannya seperti tangga menurun, di mana setiap anak tangga baru sedikit lebih rendah dari sebelumnya, menandakan dorongan beli dolar mulai kehabisan tenaga. Candle baru menunjukkan pergerakan dalam range sempit di kisaran 98, artinya pasar masih mencerna data inflasi dan tenaga kerja yang campur aduk, sambil menunggu sinyal lebih jelas dari The Fed. Bagi XAU/USD, dolar yang cenderung melemah seperti ini biasanya menjadi angin segar, karena harga emas yang dihitung dalam dolar terasa lebih murah bagi investor luar negeri, sehingga permintaan fisik dan spekulatif bisa meningkat. Selama indeks dolar tetap tertahan di bawah area 100 dan tidak muncul pembalikan kuat ke atas, bias jangka menengah masih relatif bersahabat untuk emas, walaupun tetap perlu waspada. Karena kalau sewaktu-waktu data Amerika jauh lebih kuat dari perkiraan, harga emas bisa berbalik cepat akibat penguatan dolar yang agresif. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir bergerak cenderung datar di sekitar 4% lebih sedikit, dengan naik turun sempit di kisaran 4,0 sampai 4,2%. Artinya, pasar obligasi masih dalam fase menimbang antara data inflasi yang melandai dan risiko pertumbuhan yang melambat. Kalau digambarkan sederhana, imbal hasil obligasi ini seperti pilihan buat investor, mau taruh uang di kupon tetap sekitar 4% per tahun di obligasi, atau pilih aset lain seperti emas yang tidak kasih bunga tapi punya potensi perlindungan nilai dan capital gain. Semakin tinggi imbal hasil obligasi, biaya peluang memegang emas jadi terasa lebih mahal, seolah-olah investor dihadapkan pada pilihan kos-kosan dengan sewa tinggi versus simpan emas di brankas yang tidak kasih sewa sama sekali. Saat ini, karena imbal hasil 10 tahun masih cukup tinggi tapi tidak lagi naik tajam, tekanan terhadap emas memang masih terasa namun tidak sekeras beberapa bulan lalu ketika yield terus menanjak. Kalau ke depan, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed makin kuat dan imbal hasil 10 tahun mulai turun konsisten di bawah 4%, biaya peluang memegang emas akan turun, dan itu biasanya memberi ruang lebih lega untuk kenaikan XAU/USD, apalagi kalau di saat yang sama sentimen risiko global memburuk. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal XAU/USD hari ini. Dari sisi harga, emas saat ini bergerak di kisaran area 4.300 lebih, mendekati batas atas pita Bollinger, dan indikator kekuatan tren seperti RSI periode pendek maupun menengah sudah masuk zona sangat jenuh beli, menandakan kenaikan sebelumnya berlangsung cukup ekstrim dan market lagi volatil. Candle terakhir menunjukkan ekor atas yang cukup panjang dengan penutupan yang lebih rendah dari puncaknya, memberi kesan ada penolakan harga di dekat area 4.370 sampai 4.390, sehingga tekanan jual jangka pendek mulai terasa, dan peluang koreksi ke tengah pita Bollinger di sekitar area 4.250 bukan sesuatu yang berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, skenario buy yang relatif lebih konservatif adalah menunggu harga turun dulu mendekati area support kuat, misalnya di kisaran 4.250 sampai 4.220, lalu mencari konfirmasi berupa candle pantulan yang jelas atau mulai meredanya tekanan jual sebelum mempertimbangkan arah naik lagi.
Sementara itu, skenario sell yang agresif biasanya dilihat oleh trader ketika harga kembali menguji area resisten dekat 4.370 sampai 4.400 dan mulai membentuk pola pelemahan, misalnya gagal membuat puncak baru yang lebih tinggi atau muncul candle penolakan yang tegas di area tersebut. Namun semua itu tetap perlu diseimbangkan dengan manajemen resiko, penempatan batas rugi yang logis di atas swing high, dan target yang rasional sesuai rencana masing-masing. Jadi gunakan level-level ini sebagai referensi zona reaksi saja, bukan sebagai ajakan untuk masuk pasar, dan selalu ingat bahwa setiap trader punya toleransi resiko dan gaya eksekusi yang berbeda. Sebagai penutup, sekali lagi perlu ditekankan bahwa seluruh pembahasan data ekonomi, sentimen makro, dan skenario teknikal XAUUSD di video ini hanya bersifat edukasi dan ilustrasi cara membaca market, bukan ajakan untuk membuka transaksi, bukan sinyal instan, dan bukan jaminan hasil di masa depan. Market bisa berubah kapan saja. Harga emas bisa berbalik arah dengan cepat ketika muncul berita baru, sehingga setiap keputusan masuk dan keluar pasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Petikan selalu menyesuaikan analisa dengan rencana pribadi, kemampuan modal, dan psikologi teman-teman sendiri. Jangan lupa gunakan manajemen resiko yang ketat, dan jangan pernah mempertaruhkan dana yang tidak sanggup untuk hilang. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan sampai akhir, semoga bisa menambah sudut pandang dalam membaca XAUUSD. Jaga kesehatan, jaga akun, dan kita lanjut di video selanjutnya.